Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Latu Salsa Permana dengan NIM 2405379 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus-kasus yang berhubungan dengan bank dan juga lembaga keuangan. Adapun kasus-kasus tersebut adalah yang pertama kasus Jiwasraya, di mana Jiwasraya ini adalah sebuah perusahaan asuransi jiwa BUMN yang telah berdiri lama. Nah, inti dari kasus ini yaitu bagaimana sebuah perusahaan Jiwasraya tersebut memiliki ketidakmampuan untuk membayar klaim dan juga nilai tunai kepada nasabahnya sebanyak yang telah membeli produk seperti produk JS Saving Plan atau JS Premium. Nah, pada akhir tahun 2019 terungkap bahwa terdapat defisit atau lubang yang sangat besar yang bisa mencapai puluhan triliun rupiah, sehingga Jiwasraya dinyatakan jatuh pailit dan juga gagal bayar kepada nasabahnya. Nah, guna mempertahankan citra dan juga menarik nasabah baru, Jiwasraya melakukan rekayasa laporan keuangan. Mereka menggunakan skema piramida di mana dana dari nasabah baru tersebut digunakan untuk membayar klaim kepada nasabah lama. Nah, dampak kasus ini yaitu yang pertama kerugian nasabah. Ratusan ribu nasabah yang sebagian besar adalah masyarakat kelas menengah ke atas itu berharap pada investasi yang tidak aman. Berharap pada investasi yang aman, tidak dapat mencairkan uang-uang mereka. Hal ini menimbulkan kepanikan dan juga protes besar-besaran dari nasabah tersebut. Nah, yang kedua yaitu guncangan kepercayaan. Kasus ini sangat merusak kepercayaan publik terhadap industri asuransi, khususnya BUMN dan juga lembaga keuangan pada umumnya. Yang ketiga, pemerintah dan juga OJK harus turun tangan untuk menyelamatkan Jiwasraya agar dampaknya tidak meluas ke sistem keuangan nasional. Ini dilakukan dengan membentuk tim penanganan program restrukturisasi Jiwasraya. Kasus yang kedua yaitu pencobaan pencurian data nasabah di mobile banking. Kasus-kasus ini biasanya bukan karena lemahnya sistem keuangan perbankan sistem keamanan perbankan itu sendiri, tetapi lebih pada keeksploitasi kelalaian pengguna melalui teknik rekayasa sosial. Modus yang paling sering digunakan itu seperti phishing, di mana pelaku mengirimkan pesan singkat, email, atau pesan di aplikasi percakapan yang berisi link-link palsu yang mirip dengan website asli. Nah, kemudian korban tersebut diarahkan untuk memasukkan data sensitif seperti user ID, password, PIN, dan juga kode OTP ke dalam website turunan tersebut. Data inilah yang digunakan oleh para hacker tersebut untuk mengakses akun m-banking korban dan juga melakukan transaksi ilegal. OTP ini merupakan kode verifikasi satu kali yang merupakan kunci terakhir untuk transaksi. Nah, jadi kode OTP ini tidak boleh dibagikan kepada siapapun dalam kondisi apapun. Baiklah, kita lanjut ke studi kasus yang ketiga, yaitu mengenai wacana merger 3 bank, yaitu Bank Mandiri, BRI, dan juga BNI. Ide awal ini dilandasi semangat untuk menciptakan bank raksasa dengan aset berskala global yang mampu mendanai proyek infrastruktur nasional secara mandiri. Namun sejalan dengan tujuan API dalam memperkuat struktur perbankan melalui konsolidasi. Tapi wacana ini justru menuai kritik tajam dan juga akhirnya dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental stabilitas sistem keuangan. Penyatuan 3 bank tersebut sangat beresiko karena mematikan persaingan sehat, mengaburkan spesialisasi masing-masing bank, di mana seperti fokus Bank BRI itu kan pada segmen mikro, dan Bank Mandiri itu fokus pada korporisasi, dan juga Bank BNI itu fokusnya pada ekspor impor, serta hal ini bisa menciptakan risiko sistematik yang mengkhawatirkan.
Wacana merger ini sejalan dengan semangat API untuk membentuk bank berukuran besar atau buku 4 yang memiliki modal inti sangat besar seperti kemungkinan di atas 100 triliun. Nah, tujuannya adalah untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur nasional yang pasif dan juga bersaing di bank-bank global. Baiklah, untuk studi kasus yang keempat yaitu ada skandal Bank Century yang terjadi pada tahun 2008. Akar kasus ini bermula ketika Bank Century, sebuah bank swasta nasional itu mengalami kondisi gagal bayar akibat krisis likuiditas dan juga praktik bisnis yang tidak sehat selama krisis keuangan pada tahun 2008. Nah, Bank Indonesia selaku bank sentral kemudian memutuskan untuk menyelamatkan bank tersebut dengan alasan mencegah dampak sistematik yang dapat meruntuhkan kepercayaan pada sistem perbankan nasional. Kebijakan ini dilakukan melalui pernyataan modal sementara oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang awalnya itu direncanakan hanya sekitar 1,3 triliun, namun kemudian membengkak mencapai 6,7 triliun dana publik. Kondisi dan skandal ini muncul karena kebijakan ini dinilai penuh dengan ketidaktransparanan dan pelanggaran prosedur. Bank Indonesia dituduh itu melebih-lebihkan dampak sistematik dari kebangkrutan Bank Century tadi, yang sebenarnya termasuk bank berukuran kecil, sehingga tidak memenuhi kriteria untuk diselamatkan dengan dana yang begitu besar. Akibatnya, kasus ini tidak menjadi masalah ekonomi saja, tetapi juga menjadi kasus politik dan hukum yang besar yang menyita perhatian DPR dan juga publik selama bertahun-tahun, serta mengikis kepercayaan terhadap kredibilitas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen dan akuntabel. Baiklah, sekian penjelasan mengenai kasus-kasus yang berhubungan dengan bank lembaga keuangan. Itu tadi ada yang berhubungan dengan sistem perbankan, dengan arsitektur perbankan Indonesia, dengan OJK, dan juga dengan Bank Sentral selaku Bank Indonesia. Baiklah, jika ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.